Kembali ke organisasi ini harus bahasannya disimpan di poin 2 ya. Organisasi sebetulnya bersifat strategis dalam memperjuangkan hak-haknya dalam sistem pemerintahan tempat profesi itu tumbuh. Belajar ke PGRI, nasib guru meningkat pamornya, selain payung hukum undang-undang guru dan dosen, ada Diknas juga yang katakan undang-undang ya. Lahir pula tunjangan profesi dan kode etik profesi. Marwahnya meningkat. Profesi. Nah ini justru loncat harus kode etik. Kode etik itu semacam kode of conduct, aturan main profesi. Setiap anggota profesi terikat dengan kode etik. Misal dakwah itu tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Kode etik itu biasanya dalam bentuk pointer-pointer yang mudah dipahami dan singkat, tapi memiliki kekuatan sebagai panduan perilaku. Misalnya kalau kita lihat kode etik perawat, itu kan tidak lebih dari 10 atau 12 poin ya. Itu harus dipatuhi. Jika ada di antara anggota kemudian melanggar, dai meneror mad'u dengan ancaman pemberhentian kerja atau penurunan pangkat bahkan sampai ancaman nyawa. Maka dapat mengklarifikasi, dapat menegur terutama. Bahwa itu sudah keluar dari kode etik dan dai tersebut dinyatakan diberhentikan. Organisasi akan memberikan sanksi terlebih dahulu sesuai dengan tingkat pelanggaran anggota profesi. Ini antisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan. Pas kamu kalau tidak pindah agama dan persulit karier kamu tidak boleh menduduki jabatan-jabatan. Kalau tidak pindah agama atau pindah keyakinan, pemahaman mungkin ya. Misalnya orang yang memegang versi, kalau pahamnya tidak sama dengan versi, perhatikan akan persulit karirnya. Atau NU kalau tidak sama pemahamannya seperti NU maka akan dibuat karirnya misalnya. Ini tidak boleh hal semacam melanggar kode etik. Kode etik itu luas besar. Kecuali kode etik dakwah organisasi mungkin ya, organisasi ormas tertentu berlaku ya. Kalau dakwahnya dakwah dalam pengertian dakwah saja tidak independen dari unsur ormas, tidak boleh itu terlalu dominan di situ sampai mengatur terhadap kelancaran dakwah. Kode etik bisa menegaskan posisi dakwah sebagai profesi. Ini bukan semata-mata pekerjaan untuk mendapatkan upah, tapi melaksanakan atau melanjutkan risalah nubuwah, amanat Islam dan juga umat Islam untuk mengejar kepentingan pribadi, apalagi sekedar meraih ketenaran dan kekayaan. Dan sedikit tampilan dakwah yang menarik dihargai dengan duit. Ya walau bagaimanapun juga harus bisa jaga marwah profesi dari penilaian banyak orang. Cara kode etik mungkin menetapkan bahwa boleh menarifkan dakwah batas minimal misalnya dengan harga tertentu. Nah, itu akan dianggap bertentangan, dianggap tidak sesuai dengan dakwahnya para nabi itu. Jadi harus ada yang lebih halus, bahasanya infak gitu. Arif. Atau misalnya
kelancaran dakwah, kelancaran. Tapi nggak usah dibunyikan harganya itu. Jadi yang harus tahu diri itu ya si pengundang. Walau bagaimanapun juga profesi dakwah beda dengan profesi artis, profesi iman. Sesuatu yang tergadai manakala muncul pentarifan seperti ini. Dan keempat, wilayah garapan pekerjaan. Ada kejelasan wilayah kegarapan. Sebetulnya di dakwah ada yang profesinya sudah terakomodir di pemerintah, itu adalah penyuluh agama atau pendidik itu guru ya. Kalau di bidang dakwah ini penyuluh agama, Kemenak. Ini itu garapannya ternyata sekarang bukan hanya majelis taklim, khutbah-khutbah, tapi sekarang itu mengalami perluasan hingga ke lembaga pemasyarakatan lain-lain, juga instansi lain, mungkin ke kepolisian, tentara. Ini menuntut keahlian lebih sekedar menyampaikan, tapi skill counseling, bukan hanya skill tablik, itu juga skill counseling, skill intervensi, dan sebagainya. Jelasan wilayah garapan berdampak pada tingkat kesejahteraan yang disebut dengan tunjangan profesi atau tugas. Sebuah profesi itu harus memiliki pembeda dengan profesi lainnya dan tidak saling menyerobot kapling garapan. Semakin jelas, semakin punya alasan untuk diperhatikan dari sisi kesejahteraan melalui yang. Jadi ada kesadaran di kalangan anggota profesi penyuluh agama ini mengenai status diri supaya lebih jelas, maka diperjelas dengan wilayah garapan pekerjaan. Makin menantang kan, makin bisa menjelaskan kontribusinya dalam pembangunan, bisa meyakinkan, nah ini akan buka peluang ya, akan kesejahteraan. Kalau guru ada undang-undangnya, maka dakwah mah dari dulu ya. Agama itu ada bukan hanya undang-undang, tapi Undang Dasar 45, 19 ayat 1 dan 2 yang berkait kerukunan umat beragama. Ini yang baru-baru ini tentang moderasi ya. Bagaimana jalin hubungan yang sehat, yang baik dengan sesama pemeluk agama dan juga dengan eh, antar pemeluk agama berbeda dengan mana sebaik. Baik saudara-saudara sekalian, sepertinya tidak banyak 45 menit, tapi baca lagi lah, diputar lagi. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan nanti, dan mungkin berlanjut di grup ya. Kalau di grup itu kalau ada pertanyaan bisa 24 jam sebetulnya. Jawabnya tidak sempat hari ini, jawab besok. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi para mahasiswa yang kebetulan studi mata kuliah etika dakwah. Umumnya mungkin kalau ada yang kebetulan melihat bagi masyarakat lah dari kajian dakwah, satunya menyoroti profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.